Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang menarik, yaitu tentang teamwork. Kita semua tahu bahwa di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, kita butuh kerjasama tim yang sangat solid. Nah, pertanyaannya, butuh apa supaya tim kita menjadi solid? Ada satu hal yang sangat menarik yang dilakukan oleh Google. Mereka membuat suatu research tentang bagaimana mencari tahu apa-apa aja sih yang membuat tim itu jadi begitu luar biasa. Dan Google tidak main-main loh. Mereka membuat satu research selama 3 tahun dan menghabiskan million dollars, artinya miliaran rupiah. Dan mereka meriset selama 3 tahun untuk 180 tim yang ada di Google dan mereka mencari tahu. Luar biasa bukan? Hanya untuk tahu bagaimana tim itu bisa bekerja sama dengan solid. Ya, mereka memulai dengan satu kondisi, dengan satu hipotesa bahwa, oh, kalau tim yang solid itu sepertinya butuh rekan kerja yang enak, rekan kerja yang selevel, rekan kerja yang ada hubungannya, dan mereka men-set sedemikian rupa, lalu mereka mencoba mencari tahu apakah benar. Dan setelah sekian lama mereka amati, ternyata apa yang menjadi pemikiran pertama mereka, hipotesa awal-awal itu ternyata salah semua. Lalu mereka bingung, apa yang harus mereka lakukan? Lalu terus mereka lakukan riset. Mereka amati setiap kelompok secara acak. 180 kelompok dan selama 3 tahun. Mungkin 2 tahun lebih itu mereka riset lebih lagi. Dan mereka cari tahu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan satu konklusi yang sangat unik. Ya, mungkin kita semua juga bingung konklusi ini. Kita tidak pernah tebak. Anda tahu? Mereka bilang, kalau ingin memiliki tim yang solid, harus dimulai dari setiap tim diberi kesempatan untuk bicara. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap orang itu harus diberikan kesempatan dan diberikan hak yang sama, diberikan kebebasan yang sama, diberikan bahwa mereka itu merasa diri mereka itu bisa bicara. Jadi mereka tidak di-cut, mereka tidak dihakimi, mereka tidak merasa kok takut-takut bicara. Nah, mereka merasa enak kalau mereka bisa menyuarakan apa yang menjadi isi hati dan pemikiran mereka. Itu satu. Itu menunjukkan bahwa mereka itu aman di dalam mengungkapkan opini mereka. Yang kedua, mereka menemukan bahwa setiap orang saling memperhatikan dan saling memiliki social sensitivity, yaitu maksudnya ada satu kepekaan di dalam emosi. Bagaimana merespon teman-temannya pada saat bicara, bagaimana melihat mimik muka mereka, lalu bagaimana mereka bereaksi terhadap teman-teman yang sudah memberikan pendapat, harus saling beradu pendapat, apa yang harus mereka lakukan. Lalu setelah di luar kantor, mereka saling peduli satu dengan yang lain. Ternyata itu loh. Bagaimana mereka saling empati satu dengan yang lain. Itu yang membuat tim semakin solid dan menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Dan kita tahu, Google punya tim tidak diragukan lagi. Dan mereka menerapkan ini sudah sekian lama karena ini sudah dimulai dari riset dari tahun 2012. Dan kita sudah lihat hasilnya sekarang bukan? Bahwa mereka itu memulai membangun tim-tim mereka itu dengan hal-hal yang sederhana. Mereka berikan kesempatan kepada setiap orang untuk bicara, dan tim leader mereka melakukan coaching one-on-one supaya setiap orang itu diperhatikan, dan apa yang benar-benar mereka butuhkan, semuanya mereka bisa lakukan. Unik bukan? Tapi ini satu hal yang sangat menarik, insight bagi kita. Jika Anda ingin membangun tim yang sukses, bukan lagi hanya sekadar masalah skill, tapi bagaimana membuat suatu kenyamanan, keamanan bagi setiap orang di dalam tim itu untuk bisa mengemukakan apa yang menjadi isi hati dan isi pemikiran mereka. Dan saling perhatikan dengan empati yang sangat tinggi. Saya harapkan insight ini bisa menjadi satu hal yang sangat baik untuk Anda membangun tim di usaha Anda. Jadi, satu kali lagi kita perhatikan, di dalam riset Google ini, tim yang baik itu tidak dibangun atas dasar kualitas seseorang yang hebat. Bukan mereka yang harus pinter atau bodoh atau digabung atau bagaimana, atau mereka harus melihat bahwa sisi ini, oh ini harus ada pemimpin yang ini harus ada pemimpin yang begitu, baru bisa menjadi hebat. Ternyata tidak hanya itu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan hanya dengan hal yang sederhana, yaitu bagaimana menciptakan psikologi safe.
aman secara psikologi. Kalau tim Anda aman, maka mereka akan mengeluarkan potensi diri mereka secara alami. Dan jika lingkungannya juga membentuk mereka aman, dan mereka benar-benar akan bisa berkontribusi dengan maksimal. Inilah riset yang dilakukan oleh Google yang bernama Aristotle Project. Anda juga bisa mengeceknya di Google. Dan Anda juga bisa terapkan hal ini jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut. Saya akan membahas itu 2 poin tadi dengan lebih detail. Silakan Anda ikuti episode berikutnya.